waktu yang terbaik sholat malam itu, tahajud itu adalah sepertiga malam yang terakhir. Kalau itu yang kita pilih, maka tentu dimulai dengan tidur. Tidur itu hanya untuk menambah konsentrasi, bukan syarat. Maka tidak ada syarat sah solat, tidak ada tidur. Sunat solat, tidak ada tidur. Rukun solat, tidak ada tidur. Jadi kalau tidak tidur gimana Ustaz? Boleh solat tahajud. Seperti satpam yang bertugas malam, aparat kepolisian tugasnya malam, tidak lalu-lalu saja sore sampai subuh. Ada nggak tahajudnya? Ada, tetap. Jadi tidur itu kalau kita memilih di akhir malam, maka tentu tidur dulu. Jadi tidur itu menambah konsentrasi kita, ya kan, untuk sholat malam. Jadi boleh Pak. Jadi tidak mesti tidur. Amal siapnya jam 10 bisa Ustaz. Boleh enggak sholat malamnya jam 10? Boleh. Amo bisanya jam sabale, boleh. Amo kuenya beko jam 1, boleh. Nah, amo memang inginnya yang terakhir, ya kan? Nah, sepertiga malam yang terakhir, itu waktu yang terbaik untuk sholat malam. Sekurang-kurangnya bagi yang tidak akan bangun malam, kamu lelah karajo saja siang, raso-rasonya sepertiga malam yang terakhir itu tidak bangun, maka tutuplah ya tidurnya itu dengan berwitir. Itu namanya witir sebelum tidur. Ternyata setelah bangun semangatnya tinggi, mau sholat malam, silakan sholat malam, tapi tidak ditutup lagi dengan witir. Baik, itu yang sholat malamnya. Yang kedua, tidur sampai sholat asar. malamnya tadarus sampai subuh. Setelah itu tidur sampai asar. Jadi suhurnya gimana? Oh, enggak ada. Ya, ini makanya perlu ilmu. Ya. Malahan bapak-bapak, ibu-ibu, ini agak beda mungkin ya. Siapa yang nanti mau baca Quran di masjid sampai malam-malam hari, jangan pakai mic keluar. Ya. Tidak boleh ibadah kita mengganggu orang. Kita baca Quran itu untuk ibadah kita, sholat untuk ibadah kita, zikir untuk kita, berdoa untuk kita, ya kan? Jangan saling mengganggu. Sesama habis kota dilarang saling mendahului. Coba bayangkan Bapak Ibu, kenapa kita tidak membiasakan selesai sholat berzikir bersama-sama, baca doa keras-keras, nanti terganggu orang yang masbuk. Kita sholat, ada orang baca Quran, orang yang baca Quran itu untuk diri dia, tidak boleh dia keras-keras membaca Al-Quran, terganggu orang lain. Jadi kalau ada yang mau tadarus di masjid ini lewat jam-jam 10 umpamanya, maka pakai saja mic yang di dalam Pak. Jangan mengganggu kepada orang lain. Itu ada yang mau kerja besok, ada yang anak-anak mau tidur, ada orang tua yang mau istirahat, ya kan? Nah, maka itu ibadah sekalipun tidak boleh mengganggu pada orang lain. Jadi tidak ada syariatnya membaca Quran sampai pagi kemudian tidur saja sampai sore. Walaupun sebenarnya secara puasa tetap sah puasanya, tentu kualitasnya lagi, ya kan, berbeda. Jadi Bapak Ibu, ingin saya tekankan, ibadah kita tidak boleh mengganggu kepada orang lain. Ya, ibadah kita tidak boleh mengganggu
kepada orang lain. Baik. Bagaimana mempertahankan iman agar tidak menjadi orang munafik? Mohon nasihat Ustaz, bisa ketika dalam majelis kita seolah-olah menjadi orang yang paling bertakwa, tapi setelah keluar dari majelis kebanyakan kita kembali seakan-akan lupa dengan kajian di majelis tadi, dan lalu dalam lingkaran dunia, berarti kita telah menjadi orang munafik. Mohon nasihat. Baik. Baca surat Al-Baqarah awal-awal itu sudah bicara tentang orang beriman, orang kafir, ya kan? Dari alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai ulaika muflihun, itu orang beriman. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum, berapa ayat itu bicara tentang orang kafir. Yang paling banyak ke belakangnya bicara tentang orang munafik, ya kan? Bagaimana menjaga diri kita? Kalau di masaji kau untuk ke masuk serugo sadonya, keluar dari masaji jangan keluar ke masaji lagi, sudah sholat saja langsung mah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatu, langsung dakik rumah masaji, dah tiba-tiba ke masaji, baru saya salam, baru laman cibi ya, tidak jemaah siko dong, siko ganti samo, saya pernah nggak itu ya. Jadi artinya apa? Pertama berdoalah kita supaya dijaga oleh Allah dari sifat nifak itu, ya kan? Sebenarnya sholat berjamaah itu menghilangkan sifat munafik, karena dia tepat waktu, janjinya ditepati kan? Ya, kadang-kadang iman itu kadang-kadang memang naik, kadang turun. Naiknya dengan ibadah, menurunnya karena maksiat. Jadi supaya stabil imannya, banyak ibadahnya. Ya kan, banyak ibadahnya. Kalau ada orang-orang yang akan membawa kita terpeleset, jangan bergaul dengan mereka. Ibu-ibu, kalau ada orang mampagunjang orang lain ke awak, suatu saat nanti di belakang awak siapa gunjang tu? Ya awak lah, ya kan? Maka itu jangan ikutlah. Ya. Jadi berdoa, stabil iman kita dengan ibadah, kemudian bergaullah dengan orang-orang yang akan membawa kita dekat dengan Allah. Kalau bakawan je orang mengalir minyak harum, kalau tidak kadapek minyak harumnya minimal mencium aroma harum. Kalau bakawan je orang pegunjang bilulu bisa menjago mulut, menjago telingo, maka itu bersahabatlah dengan orang-orang yang membawa dekat dengan Allah. Ya, baik. Masih ada? Terakhir. Masih sampai lah. Lain kalau ibu-ibu 2 jam lain. Lain kalau 2 jam lain. Ada ambo tak kalau? Baik. Nah. Ya, selanjutnya tentang bagaimana hukum dan gosok gigi setelah sholat asar. Maka menggosok gigi boleh, ya, apalagi untuk sholat. Cuman jangan pakai deterjen, jangan pakai pasta gigi, karena rasa itu ragu kita bawa ke dalam. Makanya boleh ya. Laula an asyaqqa ala ummati la amartu bisyiwa ala kulli wudu. Setiap berwudu itu boleh, tapi tadi gosok giginya ke bawah, jangan ke atas. Nah, di masa Nabi bersiwak, ya boleh, ya tidak. Yang tidak boleh itu memasukkan makanan minuman ke dalam tenggorokan. Jadi kalau gosok giginya berkumur-kumurnya ke bawah, supaya jangan tertelan. Tapi kalau seandainya kita ragu, apalagi
kerongkongan lah mulai lo karyang-karyang kan lah sore-sore, maka itu jaga sajalah, nanti selesai berbuka saja menggosok giginya ya. Baik. Apa hukum menikah di bulan puasa, dan juga apa hukum mencium istri di bulan puasa? Ini mencium istri, ini istrinya sendiri atau istri orang lain? Menikah di bulan puasa hukumnya boleh. Yang tidak boleh itu apa? Kawin di siang hari. Cuman begini ya, kalau bulan Ramadan itu menikah, itu kan perjuangannya agak berat, ya kan? Nah, makanya Allah membolehkan berpuasanya itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka itu malamnya boleh makan minum, kemudian berhubungan suami istri di malam hari. Jadi tidak ada masalah. Cuman kita saja yang belum membiasakan, karena mungkin untuk menjaga. Jadi kapan saja boleh menikah, tidak ada hari baik, hari buruk, tidak ada. Ya, kenapa tidak membiasakan menikah di bulan Ramadan? Karena nanti jangan-jangan terganggu puasanya. Nah, itu saja. Tapi kalau dia mampu menahan, ya kan, sah-sah saja. Jadi dalam Islam tidak ada larangan hari menikah. Tidak ada hari elok, hari tidak elok itu tidak ada. Seluruh hari itu baik dalam Islam. Ya, termasuk di bulan Muharram. Udah boleh menikah di bulan Muharram do. Beko kecelakaan banyaklah. Itu mitos. Ya, nah, boleh saja menikah, cuman berhubungan suami istri malamnya. Ya, baik. Mencium istri boleh tak? Iya kan? Boleh, kenapa tak boleh? Cuman begini, iya kan? Kalau sudah bermain api nanti terbakar, iya kan? Itu aja masalahnya. Apalagi kalau baru-baru, iya kan? High voltage, tegangan tinggi, iya kan? Listrik tegangan tinggi itu kan berbahaya tuh, iya kan? Tapi kalau umur 70 suami istri itu lain soal, ya kan? Jadi kalau hanya sekedar itu, ya kan, janganlah di dalam bulan Ramadan, ya kan? Tapi kalau suami kapai, ya kan, cium tangan segala macam, kalau hanya tidak membawa kepada, ya kan, Imam Malik agak hati-hati sedikit, ya kan, bersentuhan dengan perempuan kemudian ada rasa, itu bisa membatalkan wudhu kata Imam Malik, ya kan? Nah, jadi kalau hanya sekedar mencium istri, yang lain tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa hubungan suami istri. Ya, baik. Terakhir, kita kerja di suatu perusahaan. Kita dari jam 8 sampai jam 10 malam, kalau tadi 10 malam. Jadi ada tausiah di dekat masjid. Nah, dekat itu ada tausiah. Bolehkah kita mencuri waktu 1 atau 2 jam untuk tausiah, apa hukumnya? Baik. Bekerja ada komitmen ya, ada komitmen. Kalau kita dibayar selama kita bekerja masuk jam 8 keluarnya jam 10, berarti waktu kita milik orang yang membayar kita, ya, kecuali pada waktu-waktu ibadah, ya kan, dia wajib memberikan hak, ya kan. Maka itu kalau sudah sampai waktunya untuk sholat, baik sholat zuhur, sholat asar, majikan tidak berhak melarang, harus diberi waktu sholat, ya kan. Jadi kalau seandainya dia larang, itu masuk sama dengan Abu Lahab itu, ya kan. Ara'aital ladzi yanha abadan iza shalla. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba untuk sholat?
Kalau untuk sholat tidak boleh dia larang, ya, karena memang sholat itu haknya dia dan itu untuk dekat dengan Allah. Kalau mencuri waktu 2 jam sementara waktu kita digaji, mestinya dia sampaikan kepada majikannya, ya kan? Kalau tidak diizinkan ya tidak boleh. Oh, digaji jam 10 kan, jam 8 sampai jam 10 malam, kecuali waktu ibadah tadi itu, maka tidak boleh kita ikut meninggalkan pekerjaan, ya kan? Sama dengan kasus kemarin, antri orang di luar menunggu. Ibu itu orang yang sangat dibutuhkan di kantor itu untuk urusan umat. Ala antri orang, ma ibunya, oh, ibu tidak bisa digadu, ada ibu sedang sholat duha, tidak boleh, ya kan? Jadi kepentingan orang banyak lebih diutamakan dari kepentingan sholat sunat. Nah, taklim juga begitu, ya kan? Maka itu nanti malamnya selesai, ya kan? Karena kita sudah komitmen dengan pekerjaan kita. Kalau tidak cocok, cari pekerjaan yang tidak mengganggu urusan kita. Maka itu yang paling baik bisnis berdagang. Karena awak bosnya pak, biarlah banyak piti asal bebas awak.